أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga dengan nikmat yang diberikan Allah itu kita dapat menjalankan aktivitas ibadah kita, menjalankan segala yang diperintahkan Allah, serta menjauhi setiap yang dilarang Allah dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan, khususnya pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya melalui para malaikatnya sebagai penambah tabungan amal ibadah di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam kita persembahkan ke hadirat Ruh junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang dituliskan, yang dilukiskan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perjalanan umat terdahulu sebelum kita hidup di permukaan bumi Allah ini, supaya kita jadikan sebagai iktibar, sebagai pelajaran yang sangat berharga pada kita saat sekarang ini menjalani kehidupan di dunia Allah ini. Banyak ditunjukkan Allah Ta'ala akibat perbuatan-perbuatan mereka, umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah Qarun yang sudah banyak diberikan Allah Ta'ala nikmat, namun ingkar terhadap nikmat itu dihancurkan oleh Allah. Begitu juga dengan Fir'aun, laknatullah, sampai-sampai sangkingkan hebatnya rasanya menganggap dirinya sebagai Tuhan di hadapan para pengikutnya. Akhirnya Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati. Kaum Ad di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Hud alaihissalam begitu juga.
diturunkan Allah bencana, diturunkan angin, diturunkan hujan batu karena mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah, tidak mengikuti apa yang diperintahkan Rasul Nabi kepada mereka. Habis. Selanjutnya di zaman Nabi Lut, kaum Nabi Lut, kaum Sodom tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah, melanggar perbuatan-perbuatan zina. Bayangkan, sesama jenis suka sama suka, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Akhirnya apa? Diturunkan Allah bencana berupa penyakit kulit dan penyakit kelamin. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi kita saat sekarang ini, apalagi saat sekarang ini sudah datang tanda-tanda akhir zaman. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan bencana kepada mereka umat terdahulu? Dikarenakan mereka lupa, dikarenakan mereka tidak mengikuti perintah Allah. Yang diperturutkan adalah hanya hawa nafsu syaitan saja. Maka inilah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ditunjukkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah datang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman itu, Allah Ta'ala mengangkat 4 perkara dari kehidupan manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza kana akhir zaman yarfa'illahu minal ardi arba'ata asya. Apabila telah datang akhir zaman, maka Allah menurunkan, mengangkat 4 perkara dari kehidupan manusia. Ya mungkin 4 perkara ini, Bu, sudah datang dalam kehidupan kita di masyarakat ini, sudah datang tanda-tanda akhir zaman itu. Apa kata Rasul? Yarfa'illahul barakati minal ard. Allah mengangkat keberkahan dari bumi. Yang kedua, yarfa'illahur rahmani minal qulub. Allah Ta'ala mengangkat rasa kasih sayang dari hati manusia. Yang ketiga, yarfa'illahul adlu minal hukam. Allah Ta'ala mengangkat rasa keadilan dari para penegak hukum. Dan yang keempat, yarfa'illahul haya'u minan nisa. Allah Ta'ala mengangkat rasa malu dari perempuan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diangkat yang pertama, yang mungkin sudah kita rasakan keberadaannya di tengah-tengah kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yarfa'illahul barakati minal ard. Allah Ta'ala mengangkat keberkahan dari permukaan bumi ini. Diangkat Allah berkah. Apa yang kita cari saat sekarang ini sudah banyak dan tak berkah. Inilah yang dikojokan umat saat sekarang ini. Umat saat sekarang ini, manusia saat sekarang ini tidak mementingkan itu semua, tapi yang dipentingkan manusia saat sekarang ini dan penting kaya. Ya, dan penting kaya. Sudah tak ada lagi berkah, sudah mulai hilang keberkahan di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini.